wedharaken tentang makna siam puasa secara hakikat. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung ya Mas ya. Oke. Puasa ya. Puasa kalau Islam itu ayatnya mungkin Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak lagi siam, maka aku tidak lagi ini kopi pula kamu tak itu. Berarti orang-orang dulu juga puasa ya. Tujuan puasa itu, dibalik puasa itu apa toh? Terus dibalik puasa itu sebenarnya semuanya dibalik perintah larangan itu sebenarnya ya pengen Allah itu kasih jalan untuk kembali menemui Allah sendiri ya, menemui Tuhannya sendiri, dipermudah sama Allah sebenarnya. Sudah ada jalan, lewatilah gitu ya. Terus puasa itu kalau di Islam itu orang-orang puasa itu dapat dua kebahagiaan gitu Mas ya. Kalau di Jawa puasa itu ngeposne rasa gitu, posne rasa. Jadi yang diposkan rasanya diposkan di mana gitu ya. Kalau orang Islam itu orang-orang puasa nanti dapat dua kebahagiaan. Kebahagiaannya yaitu saat berbuka dan saat ketemu Tuhannya. Itu saat berbuka berarti posonya dohir Mas, posonya fisik ya. Ketemu Tuhannya ini yang posonya batin ya. Sehingga poso itu sebenarnya bukan cuma makan, tidak minum, tidak ketemu suami istri, bukan ya. Berarti ada dua ya, puasanya dohir sama puasanya batin. Kalau puasanya dohir ya tidak makan tidak minum tadi. Sekarang puasanya batin ya. Lanjut ya. Puasanya batin itu sebenarnya indah di sana. Puasa itu indahnya di sana. Indahnya di sana, beratnya di sana, ngepos nerosonye rasa manunggalnya di sana. Ya, poso batin. Poso batin itu posonya meninggalkan rasa senang sama dunia ya Mas. Poso batin itu meninggalkan rasa senangnya sama dunia. Nanti terus kalau meninggalkan rasa senang dunia nanti ke titik mutmainah, tenang gitu, baru nanti manunggali rasa di alam jabaru lagi, alam suwang lagi ya. Semuanya manunggal itu di alam suwang ya, alam jabarut ya, alamnya ruh, alamnya atman. Ruh ketemu Zatullahnya, atmannya ketemu Brahmanya di alam suwung. Yang berat kan poso dohir itu juga berat, poso batin lebih berat. Poso dohir itu tidak makan, tidak minum, fajar sampai maghrib itu ya tidak gaul sama suami istri gitu. Terus poso batin ini meninggalkan rasa seneng, ini yang berat. Yang berat itu yang mana itu ya? Yang perang yang mana ini ya? Poso itu yang perang itu ternyata bukan fisiknya, juga bukan ruhnya, tapi yang perang adalah rosonya, nafsunya, sama akalnya Mas. Ini perang ini. Akal itu untuk memimpin, untuk melihat, oh ini loh alam ilahiyah, oh ini loh alam makhluk gitu. Akal di titik pancer untuk melihat. Di titik pancer itu akal itu bukan tidak masuk ke alam-alam 4 ini, tapi titik pancer itu untuk melihat, oh nafsumu berada di alam makhluk, oh nafsumu sudah masuk di alam ilahiyah, itu titik pancer. Itu yang dituju jangan alam makhluk, itu yang dituju alam ilahiyah, itu akal. Tapi akal ini juga sering kalah sama nafsu. Akalnya ini bener, ini kamu kesini, tapi nafsunya wah itu nggak enak ke sana, itu jalannya berat, saya di sini saja.
itu nafsunya menang. Ya, ini dua ini perang ini. Manusia sebenarnya cuma dua ini mas, akal sama nafsunya. Fisiknya juga bukan yang disebut akunya manusia, ya. Ruhnya juga bukan yang disebut akunya manusia. Akunya ya cuma rasa sama akalnya ini, nafsu sama akalnya. Fisiknya itu wujudullah, ya. Terus ruhnya itu dzatullah. Itu di sana. Terus ini yang kita poso itu sering kalah itu, walaupun akalnya tahu, nafsunya menang karena pengennya yang enak-enak di alam nasut, alam makhluk. Tapi kalau akalnya tahu, nafsunya tahu, indahnya masuk di alam suwung, ya bisa masuk alam suwung, alam ilahiyah. Itu yang dituju sebenarnya alam ilahiyah, alam suwung. Tidak senangnya makhluk, tapi terus masuk ke senangnya sama Allahnya. Iya. Kalau sudah masuk ke alam suwung, biar nanti senang keseluruhan, itu lebur dulu, ya. Lebur dulu, roh lebur sama dzatullahnya. Terus kalau atmang lebur sama brahmanya. Itu nanti ketemu senang keseluruhan di alam nasut senang, alam malakut senang, semuanya kesenang ketemu Allah. Itu di sana. Jadi titiknya senang orang-orang puasa itu ketemu Allahnya ya di alam suwung mas. Yang dikatakan orang puasa itu dapat dua kebahagiaan, ketemu Allah sama kebahagiaan saat berbuka. Kalau batin itu bukanya ya ketemu Allah itu. Tapi kalau dohir bukanya waktu maghrib, itu dohir. Kalau batin bukanya, gembiranya ya ketemu Allahnya itu. Berbukanya di sana. Engkau yang kutuju, hanya engkau itu. Itu gembiranya orang-orang yang puasa sebenarnya di sana. Puasa itu sebenarnya indahnya di sana. Jalan kembali. Jalan kembali itu bukan cuma semedi ya, puasa juga jalan kembali, sholat juga kalau jalan kembali, ya. Sehingga indah itu orang-orang puasa itu. Sehingga ada ini benar-benar orang-orang puasa itu kembali ke fitrah. Ke fitrah itu apa tuh? Itu ya. Fitrah itu bagaikan anak kecil anak bayi yang baru lahir. Fitrah. Bayi baru lahir. Orang puasa itu targetnya sebenarnya ke sana. Bagaikan orang bayi baru lahir. Orang puasa mas. Goalnya ya Pak? Goalnya di sana. Bayi baru lahir itu apa? Goalnya sebenarnya sana. Bayi baru lahir ternyata belum kenal dunia mas. Masih baru keluar dari alam suwung. Alam rahim itu alam suwung. Keluar dari alam suwung itu alam yang engkau saja, Allah saja, senangnya sama Allah. Itu masih keluar ke alam dunia itu, bayi baru lahir itu masih hatinya masih memandang Allah. Itu orang puasa itu sebenarnya targetnya, goalnya yang memandang Allah itu sendiri. Bukan terus cuma nanti berbuka besok lupa Allah lagi, ya itu yang ya. Lebur dulu, nanti kalau sudah lebur masuk ke alam lahut, oh semuanya engkau gitu. Itu orang-orang puasa ya. Indahnya puasa itu yang berat perangnya kita, perangnya akal sama nafsu kita ya. Fisik kita nggak ikut-ikut mas, fisik kita itu cuma saksi, nanti di akhirat juga sebagai saksi. Roh kita juga nggak ikut-ikut, roh itu dzatullah sendiri. Mereka roh itu tidak ditanya apa-apa. Wah, roh sendiri kok ditanya loh, gitu. Yang ditanya itu nafsumu sama akalmu kamilah atau tidak, gitu. Nafsumu, akalmu kamilah atau tidak. Saksinya apa? Fisikmu, bukan ruhmu. Ya. Yang ditanya itu waktu Nabi Adam, Robbana dzalamna anfusana, bukan Robbana dolamnya ruhi, bukan angusana, fusnya, ya, fus nafasnya, jiwanya. Terus yang ditanya waktu
Allah tu birobikum yo anfusana. Anfusuhum. Berarti yang mempertanggungjawabkan adalah nafs. Nafas yang mempertanggungjawabkan nafas. Saksinya siapa? Fisik. Fisik kita. Kalau roh dia sendiri. Orang engkau sendiri juga ditanya. Iya. Roh itu yang hidup ya Allah sendiri, Zat tunggal. Iya. Oke. Betul. Cukup ya Pak Nur? Nggih. Saya kira itu. Iya, kalau salah mohon maaf. Sangat gamblang, sangat jelas. Iya. Hakikat puasa bukan sekedar menahan lapar, tapi puncak keindahan berpuasa ketika kita bisa memposkan Rasa rasa manunggaling rasa. dengan Gusti, Nggih. menyaksikan Heeh. baik secara zahir maupun secara batin. Matur suwun sangat Pak Nur. Nggih, sami-sami. Ini